Bayangkan sebuah kawasan di jantung Eropa yang namanya diambil dari sebuah pulau kecil di Nusantara, Lombok. Bukan hanya sekadar nama, distrik Lombok di kota Utrecht, Belanda, adalah simbol kekaguman dan penghormatan Belanda terhadap sejarah dan budaya Lombok. Siapa sangka, di tengah arsitektur khas Eropa, nama-nama seperti Lombokstraat dan Cafe Lombok menjadi bukti nyata bagaimana warisan Indonesia telah menyentuh hati dunia. Apa sebenarnya yang membuat Belanda memberikan nama-nama tersebut? Meskipun sempat berperang dengan Lombok pada tahun 1894, Belanda ternyata sangat mengagumi Lombok, sampai-sampai salah satu distriknya diberi nama Distrik Lombok. Letaknya di jantung kota Utrecht yang merupakan ibu kota Provinsi Utrecht. Bahkan, sampai dengan saat ini, nama Lombok banyak digunakan di berbagai tempat di distrik Lombok. Ada kafe dengan nama Lombok, dan ada juga jalan yang ditulis dengan Lombokstraat. Distrik Lombok ini dibangun pada tahun 1886, sebagai kawasan para pekerja. Sejak saat itu banyak imigran dari berbagai negara, seperti Italia, Turki, Maroko, Iran, dan lain sebagainya, datang ke Belanda untuk mencari pekerjaan dan bermukim di distrik Lombok. Hal ini membuat kawasan Lombok menjadi melting pot bagi suku bangsa dari berbagai negara. Distrik Lombok terbagi menjadi dua, sebagaimana halnya juga Lombok di era kerajaan, yaitu Lombok Barat dan Lombok Timur yang dibatasi oleh J.P. Koenstraat, Kanaalstraat, yang membentang sepanjang 1 kilometer dari Masjid Ulu hingga Gereja Katolik, melintasi di tengah kedua kawasan ini. Entah alasan apa yang membuat Belanda membangun distrik dengan nama Lombok, mengingat saat dibangun yaitu tahun 1886, Belanda belum menguasai Lombok. Namun banyak pendapat menyebut jika Belanda membangun distrik dengan nama Lombok dikarenakan terinspirasi dari sikap toleransi Raja Mataram Lombok yang terakhir yaitu Anak Agung Gede Ngurah Karangasem. Saat Anak Agung Gede Ngurah Karangasem memerintah, kerukunan umat beragama tercipta di Lombok, banyak masjid dan tanah wakaf diberi ke penduduk Sasak yang beragama Islam. Jamaah haji asal Lombok pun diberi subsidi oleh raja beragama Hindu itu. Selain itu, suku-suku dan etnis hidup berdampingan di Lombok, baik Bali, Sasak, Bugis, Chinese, Arab, dan Melayu, hidup rukun saat Anak Agung Gede Ngurah memerintah. Keadaan Lombok yang multikultural inilah disebut-sebut alasan Belanda untuk membangun sebuah distrik dengan nama Lombok. Dan terbukti, sampai dengan saat ini, distrik Lombok di Belanda itu banyak dihuni oleh orang dari berbagai etnis dan suku bangsa. Bayangkan sebuah kawasan di jantung Eropa yang namanya diambil dari sebuah pulau kecil di Nusantara, Lombok. Bukan hanya sekadar nama, distrik Lombok di kota Utrecht, Belanda, adalah simbol kekaguman dan penghormatan Belanda terhadap sejarah dan budaya Lombok. Siapa sangka, di tengah arsitektur khas Eropa, nama-nama seperti Lombokstraat dan Cafe Lombok menjadi bukti nyata bagaimana warisan Indonesia telah menyentuh hati dunia. Apa sebenarnya yang membuat Belanda memberikan nama-nama tersebut? Meskipun sempat berperang dengan Lombok pada tahun 1894, Belanda ternyata sangat mengagumi Lombok, sampai-sampai salah satu distriknya diberi nama Distrik Lombok. Letaknya di jantung kota Utrecht yang merupakan ibu kota Provinsi Utrecht. Bahkan, sampai dengan saat ini, nama Lombok banyak digunakan di berbagai tempat di distrik Lombok. Ada kafe dengan nama Lombok, dan ada juga jalan yang ditulis dengan Lombokstraat. Distrik Lombok ini dibangun pada tahun 1886, sebagai kawasan para pekerja. Sejak saat itu banyak imigran dari berbagai negara, seperti Italia, Turki, Maroko, Iran, dan lain sebagainya, datang ke Belanda untuk mencari pekerjaan dan bermukim di distrik Lombok. Hal ini membuat kawasan Lombok menjadi melting pot bagi suku bangsa dari berbagai negara. Distrik Lombok terbagi menjadi dua, sebagaimana halnya juga Lombok di era kerajaan, yaitu Lombok Barat dan Lombok Timur yang dibatasi oleh J.P. Koenstraat, Kanaalstraat, yang membentang sepanjang 1 kilometer dari Masjid Ulu hingga Gereja Katolik, melintasi di tengah kedua kawasan ini. Entah alasan apa yang membuat Belanda membangun distrik dengan nama Lombok, mengingat saat dibangun yaitu tahun 1886, Belanda belum menguasai Lombok. Namun banyak pendapat menyebut jika Belanda membangun distrik dengan nama Lombok dikarenakan terinspirasi dari sikap toleransi Raja Mataram Lombok yang terakhir yaitu Anak Agung Gede Ngurah Karangasem. Saat Anak Agung Gede Ngurah Karangasem memerintah, kerukunan umat beragama tercipta di Lombok, banyak masjid dan tanah wakaf diberi ke penduduk Sasak yang beragama Islam. Jamaah haji asal Lombok pun diberi subsidi oleh raja beragama Hindu itu. Selain itu, suku-suku dan etnis hidup berdampingan di Lombok, baik Bali, Sasak, Bugis, Chinese, Arab, dan Melayu, hidup rukun saat Anak Agung Gede Ngurah memerintah. Keadaan Lombok yang multikultural inilah disebut-sebut alasan Belanda untuk membangun sebuah distrik dengan nama Lombok. Dan terbukti, sampai dengan saat ini,
Distrik Lombok di Belanda itu banyak dihuni oleh orang dari berbagai etnis dan suku bangsa. Bayangkan sebuah kawasan di jantung Eropa yang namanya diambil dari sebuah pulau kecil di Nusantara, Lombok. Bukan hanya sekadar nama, distrik Lombok di kota Utrecht, Belanda, adalah simbol kekaguman dan penghormatan Belanda terhadap sejarah dan budaya Lombok. Siapa sangka, di tengah arsitektur khas Eropa, nama-nama seperti Lombokstraat dan Cafe Lombok menjadi bukti nyata bagaimana warisan Indonesia telah menyentuh hati dunia. Apa sebenarnya yang membuat Belanda memberikan nama-nama tersebut? Meskipun sempat berperang dengan Lombok pada tahun 1894, Belanda ternyata sangat mengagumi Lombok, sampai-sampai salah satu distriknya diberi nama Distrik Lombok. Letaknya di jantung kota Utrecht yang merupakan ibu kota Provinsi Utrecht. Bahkan, sampai dengan saat ini, nama Lombok banyak digunakan di berbagai tempat di distrik Lombok. Ada kafe dengan nama Lombok, dan ada juga jalan yang ditulis dengan Lombokstraat. Distrik Lombok ini dibangun pada tahun 1886, sebagai kawasan para pekerja. Sejak saat itu banyak imigran dari berbagai negara, seperti Italia, Turki, Maroko, Iran, dan lain sebagainya, datang ke Belanda untuk mencari pekerjaan dan bermukim di distrik Lombok. Hal ini membuat kawasan Lombok menjadi melting pot bagi suku bangsa dari berbagai negara. Distrik Lombok terbagi menjadi dua, sebagaimana halnya juga Lombok di era kerajaan, yaitu Lombok Barat dan Lombok Timur yang dibatasi oleh J.P. Koenstraat, Kanaalstraat, yang membentang sepanjang 1 km dari Masjid Ulu hingga Gereja Katolik, melintasi di tengah kedua kawasan ini. Entah alasan apa yang membuat Belanda membangun distrik dengan nama Lombok, mengingat saat dibangun yaitu tahun 1886, Belanda belum menguasai Lombok. Namun banyak pendapat menyebut jika Belanda membangun distrik dengan nama Lombok dikarenakan terinspirasi dari sikap toleransi Raja Mataram Lombok yang terakhir yaitu Anak Agung Gede Ngurah Karangasem. Saat Anak Agung Gede Ngurah Karangasem memerintah, kerukunan umat beragama tercipta di Lombok, banyak masjid dan tanah wakaf diberi ke penduduk Sasak yang beragama Islam. Jamaah haji asal Lombok pun diberi subsidi oleh raja beragama Hindu itu. Selain itu, suku-suku dan etnis hidup berdampingan di Lombok, baik Bali, Sasak, Bugis, Chinese, Arab, dan Melayu, hidup rukun saat Anak Agung Gede Ngurah memerintah. Keadaan Lombok yang multikultural inilah disebut-sebut alasan Belanda untuk membangun sebuah distrik dengan nama Lombok. Dan terbukti, sampai dengan saat ini, distrik Lombok di Belanda itu banyak dihuni oleh orang dari berbagai etnis dan suku bangsa.